Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Jadi, di sini kita akan belajar di mata kuliah arsitektur digital. Aku punya 4 minggu jatahku. Kemarin kalian udah belajar tentang, ya, kalau kita kaji ulang selama 1 semester arsitektur digital itu belajar apa aja. 4 minggu kalian belajar gambar 2 dimensi, 4 minggu kalian modeling 3 dimensi, 4 minggu kalian belajar render, dan 4 minggu terakhir adalah tentang post processing. Post processing ini bukan cuma tentang nanti dulu. Di AutoCAD kalian seharusnya sudah bisa ya menggambar yang kalian udah ngalami sendiri di studio, gambar denah tampak potongan. Kalau gambar tangan kan juga capek gitu ya. Kalau ada revisi susah merevisinya, maka di AutoCAD ini sejak tahun 80 dikembangkan gitu ya, computer aided drawing itu membantu kita untuk menggambar secara digital denah tambak potongan tersebut secara 2 dimensi. Lalu di awal tahun 2000 mulai berkembang juga teknologi untuk bikin 3 dimensi. SketchUp itu muncul di tahun 2003 atau 2004 gitu ya. Jadi semenjak ada SketchUp, perkuliahan arsitektur sangat terbantu karena sebelumnya semua kita bikin model itu dari maket. Sekarang kita bisa bikin maket di dalam aplikasi 3 dimensi. Lalu 2010 sampai 2015 mulai berkembang juga render engine, Lumion, V-Ray. Nah itu yang awalnya kita lihat kalau di AutoCAD kan bentukannya cuma sederhana gitu ya. Nah di render bisa kita bikin realistis dan itu sangat membantu untuk proses tender arsitektur ke klien, ke pemilik proyek. Lalu yang terakhir ini tentang post processing. Apa sih sekilas post processing ya? Apa sih post processing itu? Post processing itu uh, tentang teknik komunikasi ya. Jadi yang sebelumnya kita misalnya cuma gambar hitam putih gitu, baik itu yang gambar tangan atau gambar AutoCAD gitu. Nah, dalam ilmu komunikasi itu kan kita harus memberikan informasi secara spesifik apa yang ingin kita sampaikan ke uh, klien kita atau pemilik proyek, informasi-informasi penting apa yang harus kita berikan. Jadi di dalam ilmu komunikasi juga aku udah ngajarin ya kenapa pentingnya mainan warna, kenapa pentingnya kita nge-arsir, kenapa pentingnya kita ngasih notasi. Nah, dengan memberi warna kita bisa memberitahu ke orang yang bukan arsitek mana sih yang sebenarnya didesain seperti ini misalnya. Dari hitam putih kita semua detail ada gitu, tapi saat kita masukkan warna di sana kita tahu oh sebenarnya ternyata yang direncanakan itu yang di bagian taman-taman ini, maka diwarnai hijau misalnya. Ya kalau grayscale juga nggak masalah, tapi akhirnya grayscale itu kan informasi cuma untuk sesama sesama arsitek gitu, sesama tukang misalnya. Tapi saat kita mau jualan ke klien gitu, kita mau jual ini rumah ini investasi 2 miliar sangat penting, di mana aja desainnya. Oh, ada di perkerasan jalan ini yang warnanya abu-abu, lalu di sebelahnya langsung bertemu dengan rumput dan pepohonan yang rindang gitu misalnya. Nah, di sanalah makna dari post processing. Dan tujuan dari 4 pertemuan terakhir ini, aku akan ngajarin kalian post processing yang mana itu juga akan beririsan dengan tugas di studio. Karena kalian kan tugas akhirnya dari studio harus bisa mengkompilasi semua karya-karya kalian, denah tampak potongan, perspektif, menjadi satu buah poster. Jadi kita bisa nyoba pakai AutoCAD, kita nyoba pakai Photoshop atau Illustrator. Nanti kita lihat ya nyamannya pakai mana. Ini adalah hasil akhir dari 4 pertemuan kita. Seharusnya 4 pertemuan kita. Jadi disitulah aku mainnya di sini setelah melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, sebelum lebih jauh, aku pengen nge-review lagi bagaimana rasanya belajar semua aplikasi itu. Pening, bingung kan? Tidak bisa mempelajari semuanya. Wajar, pening itu, tapi mau tidak mau harus dipelajari. Jadi maksudnya itu juga kenapa kita tidak langsung studio menggunakan full komputer, kita pengen ada waktu yang kalian masih gambar tangan seperti di studio semester 2 ini, namun kedepannya tidak bisa dipungkiri saat kalian kerja semua aplikasi itu menjadi penting, baik itu AutoCAD, SketchUp,
ngerender lighting panel, nanti uh, mungkin gimana ya? Mungkin perkuliahan ini saja tidak cukup untuk kalian menguasai semuanya. Jadi selalulah melakukan, ya kan satu SKS itu 160 menit ya. Sedangkan satu pertemuan itu sebenarnya cuma 50 menit. Jadi kalian punya kewajiban 110 menit untuk belajar mandiri. Pusing untuk mempelajari semuanya dan sejujurnya jauh lebih pusing lagi ke depannya karena banyak sekali aplikasi yang perlu kita kuasai sebenarnya. Jadi sebagai contoh, kalau dikategorisasikan ada 6 jenis aplikasi ini ya, ada gambar teknik, ada modeling dan render 3D, ada pengolahan gambar, ada pengumpulan produk, ada BIM, ada analisis. Masing-masing itu lengkap banget untuk kalian memproduksi gambar teknik, nggak cuma AutoCAD. Ada yang dia memilih perusahaan yang memilih memakai Archicad, ada perusahaan yang memilih untuk LibreCAD. Nah, ada juga yang di modeling beberapa perusahaan mungkin SketchUp aja cukup, tapi ternyata di perusahaan-perusahaan 3D artist harus pakai Blender, harus pakai 3D Max. Pengolahan gambar pun begitu, pengolahan produk itu juga gitu. Misalnya kalian kerja untuk mengumpulkan laporan. Ada beberapa orang ngerasa laporan lewat Microsoft Word aja udah cukup, tapi Microsoft Word itu tidak cukup estetik, jadi harus menggunakan InDesign. Nah, beberapa perusahaan konsultan besar ya dia udah wajib pakai InDesign gitu misalnya. Nah, dan lain-lain ini pusing banget. Sebenarnya ada banyak sekali. Nah, cuman sebelum makin pusing lagi, ada 3 dimensi yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu minat pribadi, yang kedua itu lapangan kerja, kedepannya kalian mau kerja di apa. Yang ketiga itu etik. Jadi kalau secara minat pribadi kalian sendiri pengennya seperti apa? Jadi sejujurnya aku dulu juga waktu zaman S1, zaman kuliah kayak kalian, di lingkungan teman-teman tuh sudah bagi-bagi tugas gitu ya. Ada yang ahli spesialisasi layout, ada yang spesialisasi gambar kerja, ada yang spesialisasi 3D artis gitu. Nah, aku dulu SketchUp, V-Ray, 3D Max gitu, aku pelajari gitu. Tapi secara skill, kalau dibandingkan sama anak SMK, mungkin AutoCAD tuh sangat terbatas gitu, lambat gitu ngerjain AutoCAD-nya. Pun sama juga nge-layout. Jadi semua tergantung minat kalian. Kalau kalian lebih suka ngedesain ya perdalamlah SketchUp, Blender gitu ya, 3D Max. Atau kalau kalian mengukuhkan identitas kalian sebagai anak teknik, maka kalian harus sangat menguasai gambar teknik ya. Coba AutoCAD diperdalam lagi gimana tuh cara menggambar semua keteknikan itu di AutoCAD. Kalau kalian mau jadi seniman ya perdalamlah main Photoshop, main Illustrator gitu. Kalian bisa aja nyari-nyari kerjaan bikin logo atau bikin poster dan lain-lain ya. Kalau kalian tertarik untuk meneliti gitu ya, pengen jadi ilmuwan, pengen jadi cendekia. Nah, kalian ya harus menguasai nanti di semester berikutnya juga akan diajarkan oleh entah Ani atau Feli tentang dialogs atau energy plus untuk mengsimulasikan performa bangunan kalian. Jadi selama ini kalian bilang arsitektur hijau, arsitektur tropis, dari mananya kok bisa disebut arsitektur tropis? Maka kan perlu kita simulasikan lagi apa sih yang bikin dia sejuk dan lain sebagainya. Itu maka kalian harus mereview lagi minat pribadi kalian. Yang kedua itu tentang apa sih cita-cita kalian, lapangan kerja yang akan kalian cari. Kalau kalian mau jadi arsitek ya otomatis mau tidak mau empat aplikasi yang kami ajarkan di mata kuliah ini harus kalian kuasai semuanya. Jadi AutoCAD, SketchUp, Photoshop, sama render engine-nya di situ. Tapi kami tidak akan memungkiri bahwa sebenarnya ada juga yang dia itu passion-nya pengen jadi kontraktor gitu, pengen ngebangun jalan, kalau misalnya pengen ngebangun jalan kalian harus belajar Autodesk Infrawork misalnya, atau mainan Excel untuk ngitung-ngitung RAB terus gitu. Atau kalau kalian mau jadi dosen, kedepannya kalian perlu menguasai ya tadi misalnya software-software untuk analisis, Dialux, Open Studio tadi. Atau kalau kalian mau jadi PNS, ya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint gitu. Semua harus ada bidangnya masing-masing. Jadi kalian perlu mempertimbangkan secara
secara mendalam. Lalu dimensi ketiga itu etik. Jadi semua aplikasi ini sebenarnya adalah bajakan yang kami ajarkan ke kalian, karena kami juga tidak mampu membelikan kalian aplikasi bajakan. Nah, karena aslinya aplikasi-aplikasi ini mahal, dan beberapa perusahaan kalau mereka sudah untung ya, kalau konsultan-konsultan besar di Jakarta juga udah pasti asli ya, kalau SketchUp, AutoCAD gitu ya. Terus juga, tapi ada juga yang memilih untuk dia nggak mau pakai aplikasi bajakan, akhirnya pakai yang open source. Nah, ada alternatifnya gitu ya. Jadi kayak Blender, daripada pakai SketchUp pakai Blender, daripada AutoCAD pakai LibreCAD gitu misalnya. Nah, itu semua keputusan ada di kalian. Kalau kita ngomongin etik, nanti kedepannya kita bahas di mata kuliah etik di semester 5, tapi menjadi menarik saat kita mengkajinya secara arsitektur digital, karena arsitektur digital itu sendiri adalah mata kuliah yang mengkaji semua software yang ada di seluruh lingkungan arsitektur. Dan ternyata tadi aku udah secara singkat jelasin sejarahnya ya. AutoCAD muncul, CAD, Computer Aided Drawing itu muncul tahun 80-an, SketchUp itu juga muncul tahun 2000-an, Render Engine muncul tahun 2010-an gitu, mulai berkembang pesat. Dan sekarang di zaman kalian yang muncul itu adalah AI. Sebagai contoh, gambar-gambar berikut nih, Midjourney Architect ini adalah AI untuk produksi gambar. Semua bentukan arsitektur ini yang bikin, apakah manusia? Bukan. Yang bikin adalah komputer. Jadi kita juga orang cukup bilang, tolong bikin sebuah bangunan sederhana berwarna hitam dengan bukaan jendela berbentuk segitiga, jumlahnya 3x3 misalnya. Maka AI secara prosedural berpikir dan memproduksi gambar tersebut. Dan ini masih dalam tahap perkembangan. Bisa jadi suatu saat kalian bisa aja nih, tolong AI bikinkan desain rumah 3x9 dengan jumlah ruang 9 gitu misalnya. Dan dia langsung memproduksi denah tampak potongan. Nah, kedepannya itu akan menjadi sebuah diskusi yang menarik untuk kita kaji secara etika. Lalu bagaimana sebenarnya, apa manfaat saya mempelajari semua aplikasi ini? Apa manfaatnya saya mempelajari semua aplikasi ini saat suatu saat akan ada aplikasi-aplikasi yang bisa mengerjakan sendiri tanpa harus saya kerjakan. Tapi ya semua terserah kita. Misalnya sebagai contoh, aku minta ke ChatGPT, tolong bikinkan script Blender untuk 15 kotak dengan ukuran 3x3 berjarak 1,5 meter tersusun secara horizontal. Aku copy scriptnya lalu aku masukkan ke Blender. Aku run. Maka AI langsung berpikir, oh jelas nih, aku pengen bikin susunan kotak ini. Namun setelah kita produksi ini, saat kitanya sebagai arsitek tidak tahu ini harus diapakan, ya sama aja. Berarti kan mau tidak mau tetap aja kita harus mempelajari ilmu-ilmu itu terlebih dahulu sebelum kita bisa memanfaatkan aplikasi artificial intelligence tersebut. Jadi jangan asal-asal bikin script ya kalau kita juga belum ngerti. Nah, poinnya adalah balik lagi, prinsipnya adalah sesuaikan minat dan cita-cita kalian tuh pengen kerja apa besok, dan kalian sebenarnya tertarik mengerjakan apa, menjadi pelukis, pengen menjadi drafter, menjadi ilmuwan gitu. Semua akan ada softwarenya dan kalian perlu mempelajarinya. Dan yang kedua, setidaknya yang diajarkan di mata kuliah ini ada 4 biji ini, AutoCAD, SketchUp, Render Engine, dan Photoshop ini yang paling dasar. Aku jamin kalian sampai skripsi akan pakai itu terus, bahkan kalau kalian kerja sebagai arsitek juga akan pakai itu terus. Jadi dipelajarilah sampai bisa. Lalu yang ketiga, saling membantu dan belajar bersama, karena ya aku tahu kalian beberapa ada yang tidak paham ini, ada yang tidak paham itu, maka saling membantu ya. Jangan pelit ilmu. Katanya kalau orang pelit kuburannya sempit. Lalu dipakai terus ilmunya supaya terbiasa. Jadi kenapa aku nyuruh kalian ikut sayembara kan ya, karena bosen nggak sih kalau nggak dikerjain gitu, kalau nggak bikin sesuatu gitu. Maka cobalah ikut sayembara. Aku dulu udah aku ceritain tadi ya, aku jago ngerender juga karena aku ikut sayembara terus gitu ya. Aku jadi 3D artisnya teman-teman gitu misalnya. Zaman kuliah ya, kalau kerja beda lagi. Lalu yang kelima, jangan manja. Tadi ya, tetap belajar mandiri, di YouTube ada. Jadi sebenarnya namanya aplikasi itu nggak bisa diajarin. Bisanya adalah ada sesuatu kalian pelajari, lalu kalian nggak tahu, maka kalian mencari tahu apa yang
masalah yang kalian temui. Jadi nggak bisa diajarin secara langsung, kalian harus mengerjakan sendiri dan setelah kalian ada masalah, carilah, bertanyalah gitu ya. Dan yang paling penting yang terakhir adalah rasa penasaran. Jadi kalau yang namanya aplikasi itu sejujurnya, aku juga nggak pernah diajarin dosenku semua aplikasi ini. Aku belajar sendiri secara otodidak atau tanya kakak tingkat gitu. Tolong ajarin SketchUp, tolong ajarin ini, atau ya cari di YouTube dulunya. Jadi yang penting rasa penasaran kita untuk mengulik semua. Iklan. Halo, kita lanjut ya. Sekarang setelah kuliah pendahuluan, kita masuk ke penjelasan tentang Photoshop. Sekali lagi, dalam memproduksi Photoshop kita harus sebelumnya kita harus selalu mengkurasikan dulu gambar-gambar referensi yang bisa jadi inspirasi kita. Kayak cari-cari kita misalnya, oh kita pengen bikin gambar kayak gini, atau kita pengen menyusunnya secara penuh atau secara realistis. Jadi harus selalu mencari dulu apa yang akan kita kerjakan. Oke, ya contoh kayak gini ya. Jadi cari-cari aja lah. Bisa cari di Pinterest seperti biasalah. Ini hampir mirip lah ngerjain Photoshop, hampir mirip kayak ngerjain mood board. Langsung masuk ke Photoshopnya. Jadi di Photoshop setelah kita buka Photoshopnya, ini by the way aku masukin ini notepad di kanan nih ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu videonya ini udah sampai mana, silahkan lihat di notepad. Nanti mungkin ada keyframe yang bisa aku edit di YouTube-nya supaya kalian lebih mudah. Jadi kalau misalnya kalian belajar, ikutin. Tapi jadi prosesnya jangan cuma nonton doang ya, nonton sambil main Photoshop. Saat selesai pause videonya, praktikan, kalau sudah selesai baru lanjut lagi ke videonya kayak gitu. Jadi jangan cuma ditonton doang. Oke, ini Photoshop, layarnya kayak gini. Pertama kita klik new file. New file di sini kita bisa milih lah ya, apa sih yang kita pengen gambar di mana. Kalau misalnya besok kalian suruh bikin poster A3 ya A3 lah, atau A4 lah. Atau kalau misalnya kalian mau jadi desain grafis, desain website gitu, di sini udah ada juga. Kalau misalnya di web Large, MacBook itu seperti apa ukurannya, kalau di HP ukurannya seperti apa. Tapi paling umum kita mainannya di print media ya, jadi A4 sampai A5 sampai A3 sampai A0. Kita pilih aja yang A4 untuk contoh. Ini kita ya, ini portrait landscape ya. Mau yang A4 berdiri atau A4 tidur, kita create. Nah, ini adalah layar Photoshop. Biasanya kalau kalian bentuk layarnya akan seperti ini. Yang di kiri ini toolbar, yang di kanan ini adalah color, layer, sama properties. Color, properties, sama layer. Tapi aku nggak butuh properties, biasanya aku delete. Jadi kayak gini aja. Nah, layer satu persatu ya, aku ngejelasinnya. Yang pertama itu layer. Layer itu seperti kertas kalkir ditumpuk. Jadi saat misalnya kalian bikin ini new layer di kanan bawah ya, di tanda bawah. New layer itu berarti artinya kalian bikin kertas kalkir baru gitu ya. Jadi saat kalian menggambar di kertas ini bawahnya, kalian bikin layer baru lagi. Nah, itu artinya kalian menumpuk kertas kalkir baru di atasnya. Jadi disinilah ininya. Saat misalnya kalian selesai nih, ada 2 layer kan di sini. Jadi saat kertas kalkir yang atas kita hilangin, kelihatan gambar yang bawah. Itu sederhananya. Jadi tapi contoh konkretnya itu biasanya penerapannya hampir mirip lah dengan kertas kalkir. Jadi bentar, saya ini ya, denahnya Kelvin. Jadi layer denahnya Kelvin, kita new layer, kita bikin saluran air bersihnya misalnya. Berarti otomatis gimana sih kamar mandinya? Inilah WC lah ya. Kita bikin pipa, anggaplah groundwaternya di sini. Terus habis itu pipanya ngalir ke
dapur, terus di mana lagi, oh ada WC sana, ternyata di melewati ruang keluarga harus dan ruang kerja ada pipa air bersih hingga pipanya itu naik ke arah WC itu. Nah, saat misalnya ternyata kalian dimarahin, mana ada nih pipanya di sebelah sini gitu. Nah, kalian tidak perlu mengedit satu denahnya, tinggal hilangin aja dan kalian bikin lagi sebenarnya revisi aja pipanya yang bagus seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi bisa langsung edit lagi di sini. Ternyata di sini uh, pipanya harus berputar gini dan dia sumbernya berbeda dengan yang WC yang di sebelah sini. Jadi tergantung lah. Itulah fungsinya layer. Kita bikin kertas tambahan di atasnya. Layer ini ada grup ya, bikin grup. Suatu saat misalnya kalian bikin ada layer apa namanya, layer air kotor misalnya, air kotor, layer air bersih, nah itu akan berantakan gitu. Jadi di situ fungsinya kita bikin grup, tinggal bikin grup air bersih, air kotor. Jadi terus untuk hilangkan layer itu cukup pencet mata ya, pencet mata untuk melihat dan menghilangkan. Ini mata di sebelah kiri nih, kayak gitu, kayak gitu ya. Lalu yang penting berikutnya ada yang namanya layer fill or adjustment layer. Nah ini adjustment layer tuh kalau misalnya ya sama kayak Instagram, kita pengen bikin itu terang, kita pengen bikin itu gelap, kita pengen ngasih filter. Nah itu namanya adjustment layer. Kita add di sini di kanan bawah nih. Misalnya kita contoh bikin terang gitu ya. Nah, brightness-nya kita naikin, brightness-nya kita turunin, kontrasnya kita naikin, kontrasnya kita turunin. Jadi kayak gitu aja. Nah ini sangat berguna untuk mengedit gambar layer ini. Jadi kita tinggal hilangin aja layernya. Namanya adjustment layer untuk mengedit gambar di layer di bawahnya. Kayak gitu. Itu untuk layer. Yang kedua itu tool. Di sini tool akan agak ramai ya. Mungkin ini aku baiknya 1A, 1B, 1C, 1D, 1. Nah, ini 2 tools. Tools itu ada banyak. Yang paling mendasar adalah move, kiri nih ada tanda tambah, itu kalian pengen merubah-ubah lokasinya. Jadi sebagai contoh ini ya, kalau kita pencet tools move itu kita bisa geser-geser nih pipanya di mana, kayak gitu. Move itu ingat ininya ya, ingat tombol keyboardnya ya, untuk menggeser dan besar kecil. Itu pencet V. Jadi kalau misalnya habis mewarnai, habis ini, kalau sederhananya itu kayak spasinya AutoCAD, jadi V itu untuk move. Terus ada juga ini mark tool. Jadi mark tool itu untuk M ya. Itu untuk selection, memilih benda apa yang harus diedit. Jadi dia itu bisa kotak, bisa lingkaran. Caranya adalah klik kanan ya kalau mau membuka pilihannya. Jadi kita pilih, nah misalnya pipa ini mau kita delete gitu ya. Nah, atau yang di sebelah sini dirasa tidak perlu, atau ternyata di sebelah sini harusnya pindah agak di sini. Nah, itu
fungsinya mark tool. Jadi sama ininya, prinsipnya adalah untuk mengambil pixel di dalam gambar. Nah, itu mark itu tadi kan cuma bentuk kotak. Nah, yang lebih spesifik itu lasso. Lasso itu kita ininya L, lasso tool, itu memilih tapi tidak kotak gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kita mainan lasso terus melempar tali terus ambil gitu ya. Nah, ini L di sini lasso. Nah, lasso ini fungsinya adalah misalnya kalian dimarahin, ini kok harusnya nggak gini nih, WC sama kamar mandi harusnya nggak di situ. Nah, ini kita pindahin lokasi WC kamar mandinya di sebelah mana deh maunya. Ini harus di rasterize dulu. Rasterize. Terus kita pilih bagian sininya. Kita pindah. Setelah kita pilih kita V lagi, kita pindah move gitu ya. Jadi ternyata harusnya kamar mandinya itu kamar tidur sama kamar mandi itu bentuknya seperti ini misalnya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Di sini kenapa ada putih yang nutupin ini ya? Jadi gambar dinding di belakang nggak kelihatan karena kita belum menghapus garis putih di sini. Jadi harus kita hapus dulu. Ya. Lalu berikutnya adalah mungkin akan lebih mudah kalau aku ngejelasinnya pakai gambar. Bentar, kok banyak yang ngechat ya. Jadi nih misalnya, aku pengen ngambil foto Yosa. Jadi kalau misalnya dia itu tidak kalau dia itu kalau misalnya kita cuma mau ngambil gini kan, kita perlu cuma mau ngambil kepalanya si Yosafat gitu ya. Nah, kita pakai lasso ini bisa. Jadi kita klik, kita drag, kita ambil, lalu kita duplikat. Jadi kepala Yosafat bisa ada banyak. Seperti itu ya. Itu lasso. Terus ada juga namanya magic wand. Itu W, itu magic wand. Magic wand itu sama, kalau tadi kan kita lasso itu kan manual ya. Manual harus kita runut gitu ya tiap benda yang pengen kita pilih. Nah, kalau magic wand itu dia berdasarkan warna. Jadi kita memilih warnanya. Oh, kita mau ngambil warna putih. Jadi semua warna putih dia otomatis ambil. Jadi setelah kita ambil warna putih bisa kita hilangkan langsung. Jadi kita enak ngedit fotonya si Yosafat. Kayak gitu ya. Itu namanya magic wand. Secara warna. Tapi di dalam poin ya nantilah aku jelasin. Berikutnya interface berikutnya adalah brush. Yang penting ya. Yang penting itu adalah brush. Brush itu adalah kuas. Jadi ibaratnya kita mau mewarnai itu kita pakai brush. Brush itu yang ini B. Dia paling dasar. Dia bisa bilang pensil, bisa dibilang kuas, tapi ya bahasa Indonesianya kuas ya, brush itu. Jadi saat misalnya kita mau mengedit lantai, kita bisa warnain langsung kayak gini, set gitu ya. Tapi nanti ada tekniknya lagi. Pokoknya intinya brush itu untuk mewarnai. Jadi kita pilih B, terus kita pilih warnanya mau apa di kanan atas, kayak gini. Kayak gini ya. Terus habis itu yang tidak kalah pentingnya adalah G itu apa? Pen bucket.
paint bucket. Jadi paint bucket itu ibaratnya sebuah kaleng cat ditumpahin. Jadi dia kasarannya untuk ini misalnya kita punya gambar ya, anggaplah gambar orang kayak gini. Nah, kita pengen warna tengahnya ini sesuai warna kulit gitu ya. Warna kulit. Nah, itu kita pakai G. Nah, langsung terwarna di dalam batasan yang kita bikin. Kayak gitu ya. Mungkin itu semua tentang user interface. Nanti di sini ada banyak undo dan lain sebagainya, itu akan kalian kuasai secara ya pada waktunya. Ada juga pattern, tapi mungkin nanti akan aku jelasin di bagian mewarnai. Nah, sekarang kita masuk ke chapter berikutnya adalah mengedit gambar. Tadi sekilas apa sih? Ya sekilas sudah aku jelasin tentang cara-cara mengedit gambar. Jadi mungkin ya saya pakai contoh Melani ya. Ngedit gambar itu kita sama kayak Instagram dan lain-lainnya yang full edit. Sama di Photoshop itu ada beberapa cara, yaitu salah satu caranya dengan menggunakan adjustment layer. Jadi biasa kan kalian kalau ngedit gambar kan kayak diterangin lah atau dibikin kontras biar kulitnya kelihatan agak putih misalnya. Terus ada juga cara ngedit gambar dengan color balance. Color balance itu komposisi warna. Jadi oh ini terlalu biru, mungkin bisa dimerahin lagi, kuningin lagi. Ya umumnya brightness lah, brightness dan balance lainnya. Itu ngedit gambarnya. Tapi kenapa kita harus ngedit gambar di sini? Karena salah satu ininya kita pengen gambar ini nempel di gambar potongan kita, kan kayak gitu biasanya ya. Jadi misalnya Bambi deh. Ini punya Bambi. Daripada kita masukin gambar orang di situ misalnya, yang penting kita masukin gambar Melani di sana kan. Nah, lalu bagaimana nih? Kan ada mengganggu nih. Ini tidak bisa kita langsung tempel begitu saja ke sini. Karena kalau misalnya Melani taruh di sini, gambar yang lainnya tidak kelihatan. Berarti kan tadi kita harus melakukan selection gitu ya. Nah, selectionnya itu dengan ya tadi bisa pakai lasso, kita muterin satu-satu kayak gini. Zaman dulu seperti itu, jadi itu capek banget ya, sangat harus detail. Tapi yang menarik adalah sekarang aku tahu di Magic Wand, Adobe ini mulai memakai artificial intelligence untuk menentukan selection kita. Jadi ada yang namanya Magic Wand, terus kita object selection tool. Di sini object selection tool. Kita modenya kita ganti aja pakai yang lasso. Nah, dia akan otomatis berpikir apa sih sebenarnya yang ingin kita ambil. Jadi kita nggak perlu bikin detail, biar dia berpikir sendiri menentukan ada objek apa di dalam lasso kita itu. Loading ya. Mungkin aku ngetik ini dulu. 1B mengambil selection dari objek menggunakan objek select, terus pakai Magic Wand gitu. Nah, dia langsung nih, oh ini ada orang nih di sini, jadi tinggal pilih aja orangnya ini. Nah, si komputer, si Photoshop ini sudah berpikir terlebih dahulu objek apa yang ada di gambar kita, sehingga kita tidak perlu melakukan selection secara teliti. Ini adalah teknologi yang sangat baru dan curang, karena dulu aku kuliah nggak ada kayak gini. Nah, tapi dia ternyata tidak penuh ya, jadi ada beberapa setelah kita pilih objeknya, dia teliti lagi, kaki kirinya tidak dianggap sebagai
objek. Jadi kita perlu melakukan selection tambahan. Nah, ini kan selection nih, ada garis putus-putus, ini adalah selection. Cara menambah dan mengurangkan selection adalah dengan shift. Shift itu kalian bisa lihat ada tanda tambah di layar ya. Jadi kita tambahin lagi set kaki kirinya. Kita tambahin. Kayak gitu ya, kita tambah pakai shift, atau kalau ternyata kita kurang rinci, ada pakai alt. Alt itu jadi negatif, jadi kita kurangin selection kita. Kayak gitu. Nah, setelah selectionnya udah dapat, tinggal kita Ctrl J. Ctrl J itu duplikat. Nah, 1C, selection sudah benar. Nah, apa tadi? Save itu nambah, alt itu ngurang. Pakai lasso ya. Revisi pakai lasso. Nah, setelah selection udah benar, kita selection udah benar, kita Ctrl J untuk duplikat. Jadi ya, Ctrl J. Nah, fotonya tinggal kita hilangkan. Sekarang akhirnya kita udah dapat gambar Melanie yang sudah berdiri sendiri gitu, tidak ada background dindingnya. Jadi bisa kita masukkan langsung. Nah, kita duplikat lagi pakai Alt bisa ya, tombol Alt. Jadi kita klik, kita geser sambil mencet tombol Alt, dia akan menduplikat. Nah, setelah kita ini enak nih, tinggal kita tempel aja di gambar potongan kita. Nah, makanya penting kita juga cari foto kita kapan lagi duduk, kapan lagi tiduran untuk menambah gambar-gambar kita. Jadi kayak gitu ya untuk ininya mengedit gambar secara keseluruhan. Ada lagi sih beberapa hal yang sebenarnya penting. Jadi kalau kalian fotografer otomatis bukan cuma itu yang edit gambar ya, akan ada banyak sense yang dibutuhkan untuk membuat gambar bagus. Tapi kurasa itu bukan keahlian kita. Jadi banyak banget sih, bisa misalnya ngedit hue saturation-nya kita ubah gitu ya, biar agak kayak video-video TikTok, lalu kita bikin agak gradasi gitu. Nah, banyak sekali opsi untuk ngedit gambar. Jadi, tapi kurasa itu tidak begitu penting karena yang penting sekarang untuk arsitektural dulu. Kayak gitu, kita move on ke bagian mewarnai denah. Ini aku delete aja ya. Oh, beberapa hal aku udah naruh ini di drive, nanti kalian download aja, akan ada dua Arctic P13 RAR ini sama patternnya. Nah, kalian download, kalian install di laptop kalian masing-masing. Nah, ini Arctic P13 ini isinya ya foto yang tadi, terus juga beberapa nanti pattern-pattern ada di sana. Sekarang kita nyoba untuk bikin denah, mewarnai denah. Pakai denah siapa ya? Siapa? Kayaknya denah Ashila ini. Nah, kita pakai denah Ashila ya. Kenapa mewarnai denah penting? Aku sudah jabarkan berkali-kali. Sekarang pertanyaannya adalah salah satu kunci untuk mewarnai denah itu adalah material. Jadi tentukan material, itu nomor satu, material mana yang ingin kita tunjukkan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memberikan material? Itu adalah dengan cara kita making selection lagi, kita pilih lantai-lantainya ya. Untuk
agar lebih gampang aku pilih semuanya material lantai sama. Kayak gini. Nah, kita kasih warna si material ini dengan pakai pen bucket ya. Lah, mana tadi seleksinya pen bucket? Kayak gini. Nah, warnanya ternyata ada di atas gambar. Caranya gimana? Gambar denahnya kita taruh atas, lalu kita ubah blending modenya dengan multiply. Bisa yang lain sih, tapi biar gampang kita pakai multiply dulu ya. Atau linear burn. Kayak gitu. Nah, kita ganti ke multiply. Nah, sekarang lantai ini kita udah ada nih. Nah, sederhana, tinggal kita buka. Ini aku udah bikinkan pattern untuk kalian, nanti aku kasih tahu cara bikinnya. Apa lantai itu materialnya? Saya pakai ubin, pakai marmer ya, kayak gini. Tinggal kita pilih pattern yang menyerupai marmer. Kita tentukan material. Bentar. Material juga. Nah, caranya bikin selection ruang yang materialnya ingin kita tentukan. Setelah ini, setelah jadi layer denah, kita pindah atas, blendingnya kita ganti multiply. Nah, setelah itu baru kita pilih layer warna yang tadi dibikin. Pakai apa tadi, lasso, lalu pakai bucket. Pilih layer warna yang kita bikin, lalu pilih patternnya. Jadi nanti kalian bisa tinggal install aja patternnya apa, bisa di double klik di sini ya. Jadi skalanya ini kan nggak mungkin nih sebesar ini ubin misalnya, atau tadi marmer aja deh. Pakai marmer, nah kita bisa kecilin juga, kita bisa ubah sudutnya, kayak gitu ya. Kita bisa sesuaikan kira-kira itu marmernya berapa kali berapa. Semakin kecil skalanya semakin baik. Kita oke. Jadi kayak gitu ya cara bikin mewarnai si materialnya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa tiba-tiba udah ada pattern? Itu dia yang perlu kalian pelajari. Jadi di dalam arsitek itu biasanya kita juga sibuk mencari tekstur ya, cari pattern. Jadi kita cari, bisalah aku kasih contoh, misalnya kita googling seamless concrete texture. Jadi kita ambil tekstur ini, kita save. Kita save, ini aku ajarin caranya. Kok aktif sih? Nah, kita download. Downloadnya kita masukkan ke dalam Photoshop. Kita masukkan ke dalam Photoshop. Nah, caranya adalah kita pilih, kita make selection pakai mark tool semuanya, lalu kita edit, define pattern baru gitu ya. Nah, dia akan muncul nih pattern yang baru kita. Jadi tinggal kalau misalnya kita mau merubah pakai pattern tadi ya bisa tinggal klik aja. Nah, kayak gitu ya. Mungkin aku tulis dulu cara bikin pattern. Googling, cari pattern yang diinginkan, masukkan ke Photoshop, pilih, pakai mark juga boleh, lalu edit, define pattern, kayak gitu. Nah, itu kalian bisa
bisa mencari-cari sendiri, tapi ya biasanya kita kayak punya perasaan sendiri kayak pengen yang bagus, pengen yang ini, nggak harus bagus, tapi yang penting menghargai ininya kita, apa sense seninya kita ya udah kalau emang mau bagus ya silahkan, nggak mau ya nggak apa, tapi kalau aku sih maunya yang bagus. Nah, cuman ini udah aku bikinin beberapa pattern dasar, tapi harapanku kalian kan bisa langsung install langsung di laptop kalian. Udah aku cari ini batu bata, apa aja, batu bata, batu, rumput, air, kayak gitu. Nah, cuman harapannya kalian juga kreatif ya, mencari sendiri, kalian tentukan, kalian bikin pattern kalian sendiri karena itu yang ya, ya itu ini kan desain kalian juga. Jadi, nah tadi ini untuk menyontohkan terakhir, ini gampangnya gini ya, setelah bikin ininya dulu, bikin di atas ruangannya dulu, terus kita pilih patternnya, kayak gitu ya. Biasanya tiap masing-masing ruangan itu kan beda. Kalau di dapur kita pengennya uh, misalnya pakai batu kali lah, oke ini. Nah itu dikembangkan aja di desain kalian, kayak gitu ya. Lalu berikutnya adalah cara mempercantik. Nah ini tadi kan kita baru ngomongin cara ngasih warna. Nah, cara mempercantik gimana sebenarnya cara mempercantik? Kalau kita ngelihat contoh, mereka nggak cuman asal berwarna gitu ya. Jadi ada entourage-nya. Mungkin ini ada pohon, ada orang, ada mobil. Nah, itu mewarnai denah, lalu ini mempercantik denah. Mewarnai rumput paling dasar dulu ya, rumput dan bayangan. Caranya gimana? Sama kayak tadi, simple aja, pakai brush bisa. Kita bikin pengennya gimana bentuk rumputnya, kayak gini ya. Kita kasih pattern rumput, nah, ini udah mulai terlihat nih, mulai hidup gambarnya ya. Lalu setelah kalian bikin pattern rumput, kalian bikin juga layer di atasnya untuk bayangan. Bayangan tuh kita pakai warna gelap aja, terus bayangannya mungkin kita ganti multiply blendingnya supaya lebih natural, lalu besar kecil. Kita kasih bayangan. Shadow, oh ada yang aku lupa. Jadi di bagian ini ada yang namanya dua ya, 2 ya, anggaplah 2G. 2G itu adalah tombol ini. Ini untuk memperkecil brush. Ini untuk memperbesar brush. Lalu pencet 0 sampai 9 itu untuk opacity. Opacity itu apa? Transparan ya. Jadi semakin 0 semakin transparan, semakin 9 semakin ini. Jadi mungkin kalau kalian ngelihat dalam aku bikin bayangan warna hitam, blendingnya multiply, bermain dengan opacity. Jadi pencet 0 sampai 9 kayak gini. Jadi dari tadi kan aku ini, aku nggak mau terlalu langsung gelap gitu, jadi aku pencet 1 misalnya. Jadi blendingnya 10% nih, bisa kalian lihat di kiri atas. Aku pencet 2, dia jadi agak lebih gelap. Aku pencet 5, dia lebih gelap lagi. Aku pencet 9, dia jadi sangat gelap. Aku pencet 10, jadi 0, itu jadi 100 ya. Nah ini jadi full kayak gitu. Jadi itu fungsinya blending. Mungkin setelah kita bikin bayangan, ada lagi yang kurang adalah masukin pohon. Jadi sama sistemnya kayak tadi, kita milih
ngambil gambar Melani, pohon juga kayak gitu ya. Jadi uh, bisa kalian cari PNG-nya aja. Ini aku udah bikinin beberapa. Langsung aja kita masukin pohon-pohon itu. Kayak gini. Kita susun pohonnya kayak gimana, lokasinya di mana. Pohon kelapa misalnya di sini. Atau bukan cuman itu, kalian pengen jadi susun aja pakai alt, di move gitu. Atau ada juga yang gengsi, dia pengennya mau pakai ininya sendiri dong, gambarnya sendiri. Jadi ya gambar aja uh, pohon kalian sendiri, misalnya gini, ya kan? Setelah jadi, lalu warnai, kita gitu. Uh, Bisa kalian gambar gini. Ada juga yang bisa uh, menggunakan, aku masukin dulu, masukkan dan susun PNG pohon. Ada juga yang menggunakan brush. Menggunakan brush, kita bikin dulu gambar pohonnya. Atau sebenarnya idealnya gambar tangan aja sih, gambar tangan, kasih warna yang cantik. Kan kalian juga sebenarnya jago main pensil warna tuh, main spidol, bikinlah secantik mungkin. Lalu masukkan ke Photoshop gitu, kalian cut, kalian edit, jadi sebagai kekayaan kalian itu akan kepake terus sampai besok-besok juga. Nah, misalnya kita brush, kalau misalnya pakai brush, caranya adalah kita mark si pohon ini, terus kita edit define brush preset pohon. Nah, ini jadi kita bisa pakai brush aja, kita buka, ini ya. Nah, bisa kita tempel langsung gitu. Semua terserah kalian, tapi sebenarnya semakin kalian banyak berkarya, asal kalian simpan dengan baik, nggak ada yang sia-sia gitu ya. Jadi kalian mau gambar pohon kalian sendiri, kalian mau gambar orang kalian sendiri, misalnya skala orang, kalian bikin gambar orang di Photoshop kalian sendiri, terus kalian jadikan brush gitu ya, itu juga boleh-boleh aja gitu ya. Kalau aku udah, yang pasti aku udah ngasih contoh ini, yang ada di dalam folder itu beberapa ya, misalnya foto Iman lagi masak misalnya, jadi masukin aja, taruh di dapur gitu, Iman masak di mana sih, kayak gitu ya. Dan kenapa harus ada orang, karena di sini kita memahami skala manusia gitu ya. Paling gampang itu, ini pertanyaannya adalah, Iman lebarnya emang 2 meter, enggak kan? Iman kan paling berapa, 60 lah ya, hampir sepintu lah. Nah, ya udah kita skalakan sebesar apa sih? Kayak gini, ibaratnya kalau masuk pintu ukuran Iman segini. Nah, maka kita akan, semenjak kita menggambarkan, memasukkan elemen manusia di sana, kita akan tahu seberapa besar sih ruangan kita gitu ya. Karena kalau misalnya beberapa orang, angka 4 meter aja nggak cukup. 4 meter emang sebesar apa? Tapi saat kita memasukkan PNG orang di sini, orang akan tahu gitu kayak gimana. Lengkap ya, semuanya juga bisa ya. Jadi kalian mau nyari misalnya PNG car top view untuk nempel apa? Oke, waalaikumsalam. Ya Mas, bentar ya. Santai-santai. Uh, kita masukin gambar mobil ke sini gitu. Nah, udah kita
akhirnya bisa kita tentukan nih, ternyata uh, kalau ada misalnya mobil di sini, orang turun tangga di sini untuk keluar susah gitu ya. Nah, di sanalah fungsinya kenapa kita harus menyusun itu. Dan bukan cuma mobil ya, furnitur juga bisa. Cari-carilah di Google, tapi gengsi sih kalau di Google karena kan dia sebenarnya hak ciptanya orang lain ya. Jadi kita nggak boleh nyolong-nyolong seenak jidat, tapi uh, akan lebih ideal kalau misalnya kalian uh, pakai punya kalian sendiri gitu, ngedesain gambar kalian sendiri, terus masukin ke Photoshop, sehingga sampai kalian skripsi pun benda ini masih bisa dipakai gitu. Nah, gitu, bisa kita masukin kursi untuk furnitur, kayak gitu ya. Karena kan kalian juga udah gambar-gambar kursi itu sebenarnya udah gambar-gambar furnitur, digambar aja terus disimpan dengan baik di memori kalian. Jadi mungkin gitu untuk Dena. Jika ada pertanyaan, bentar. Ini adalah aku punya jatah 4 minggu. Yang minggu terakhir itu adalah penilaian UAS. Aku bakal menilai dari poster untuk studio kalian. Jadi ada 3 minggu nih. Minggu pertama itu adalah tadi ya, kuliah pendahulu sama bikin ngehias denah. Jadi mempelajari dasar-dasar si Photoshop sampai bikin denah. Yang kedua itu potongan, edit potongan. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi ya udah ngedit potongan. Yang ketiga itu bikin poster. Jadi uh, kita cuma punya beberapa minggu, jadi ya aku harap kalian bisa ya seperti yang tadi aku bilang lah ya, harus harus rajin-rajin belajar untuk furnitur, harus rajin-rajin belajar karena dia sebenarnya mudah, sangat mudah. Kalian aku bikin kayak gini kayak 5 menit jadi gitu ya. Jadi semakin kalian mengerjakan, semakin kalian ngedit-ngedit terus akan jauh lebih mudah lagi semua ini. Mungkin gitu. Salam sejahtera. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.